Sepanjang hari ini, saat ini ku datang dalam hadirat-Mu. Ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih. Ku ucapkan selamat malam, Bapa terkasih. Terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, ku datang dalam hadirat-Mu. Ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih. Ku ucapkan selamat pagi, Bapa terkasih. Ku yakin berkat-Mu sepanjang hari ini. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, Shalom adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Shalom. Ya, kita hari ini bertemu kembali pada ibadah sekolah minggu GKPS Kampung Merah. Jadi kakak yakin semua dalam kondisi sehat dan bahagia luar biasa. Karena apa? Karena sebentar lagi kita akan menyambut kehadiran Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak perkenalkan dulu siapa kakak-kakak sekolah minggunya yang melayani pada ibadah minggu ini. Yaitu yang sebagai MC, kakak sendiri Desmi Guru Purba. Dan sebagai singer, yang pertama itu ada kakak kita, kakak Imelda Guru Purba. Ada kakak Effendi Guru Sinada. Ada kakak Magdalena Guru Sijabat. Ya, dan yang akan menaburkan kebenaran firman Tuhan sebentar lagi adalah kakak kita, kakak Resta Guru Purba. Dan seperti biasa, yang menjadi pemusik kita adalah Bapak Situa Janwinson
Dan yang melayani kita sebagai operator adalah adik kita Pangeran Saragi. Baiklah adik, sekarang kita akan memuji Tuhan. Mari kita katakan pujian kita. Bila melihat bintang gemerlap dan guru riuh dengar. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati kita. Saat ini datang dalam hadiratmu. Kupandang wajahmu, tersenyum penuh kasih. Kuucapkan selamat pagi Bapa Kadasi. Ku yakin berkatmu sepanjang hari ini.
Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, karena kami sungguh merasakan kasih setia Tuhan yang terus berkelimpahan di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Dan saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kami mau biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kami, memberkati adik-adik kami yang ada di rumah, sehingga adik-adik kami dapat mengikuti ibadah ini dengan penuh sukacita, dan kami yang ada di tempat ini juga dapat melayani di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Ini kami ya Tuhan, biarlah ibadah kami ini semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Ini kami ya Bapa, dengarkanlah doa yang kami sampaikan ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman kita yang berulang tahun. Ada 5 orang. Yang pertama yaitu Ruth Irene Damani. Yang kedua, Elni Sura Saragi. Yang ketiga, Ivo Dos Mauliana Damani. Yang keempat, Edric Bastian Damani. Dan yang kelima, ada adik kita, Naila Rodiarni Silalahi. Kakak mengucapkan selamat ulang tahun, sehat selalu, panjang umur, bahagia, dan Tuhan memberkati. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mengucapkan titah yang dibawakan adik kita dari sekolah minggu sektor Sumberjaya. Tetapi sebelumnya kembali, mari kita puji Tuhan, mari kita katakan, ku mau cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya.
Tita paupathon, ingat ma manrobuhon ari mingguin, ibagasna onom ari mah horjaon segala horjamu. Tapi anggo ari papituhonin, ari parsaranan ni Jahobah nebatamu doin. Lang maloho marhoja ibagas nasadariin, barang anakmu pe, barang borumu, barang narokon ho dalahi, barang narokon ho naboru, age pinahanmu pe, age sinhutana legan na rohu hutamu. Ai ibagas na onom arian doitom pa nebata. Langit pakon tanoh, pakon laut, ampa haganup isini. Dop ai marsaran do ia bani ari papituhonin. Halani ai do asei pasu-pasu nebata, Jahobah ari parsaranan ni ai anjaha irobuhon. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan ayat hafalan yang dibawakan teman kita sekolah minggu dari sektor Pasar Hitam. Tetapi sebelumnya mari kita tetap memuji Tuhan. Mari kita katakan, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian. Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak kita, kakak Resta Purba. Mari kita persiapkan hati kita. Kita katakan, aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap jiwaku.
Selamat hari Minggu, selamat pagi, salam kasih Yesus Kristus kepada adik-adik sekolah minggu yang beribadah di rumah. Apa kabarnya? Tentunya kita selalu berpengharapan kepada Tuhan supaya kita diberi kesehatan dan hidup kita diberkati oleh Tuhan. Kita aminkan ya. Sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Untuk itu, adik-adik harus duduk dengan yang sopan. Mari tundukkan kepalanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur kami ucapkan kepadamu atas kehidupan, kesehatan yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk adik-adik kami sekolah minggu yang beribadah di rumah. Tuhanlah yang senantiasa memberkati mereka dan kasih karunia-Mu juga selalu menyertai mereka. Bapa, kami pada saat ini hendak membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu itu. Untuk itu Bapa, dengan rendah hati kami mohon, siapkanlah hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti dan menerima kebenaran firman-Mu. Begitu juga Bapa, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, berkatilah. Terima kasih Bapa, terimalah doa kami ini, melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan pada hari ini terdapat pada Kitab Mika 5 ayat 1 sampai dengan ayat 4a. Mika 5 ayat 1 sampai dengan ayat 4a. Kitab Mika ini terdapat dalam Perjanjian Lama. Mari kita baca bersama-sama Mika 5 ayat 1 sampai dengan ayat 4a. Dengan judul besarnya Raja Mesias dan Penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Amin. Inilah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, tema kita pada hari ini yaitu nubuat kelahiran Yesus. Adik-adik sekolah minggu, mau kan mendengarkan cerita kakak? Cerita ini sangat bermanfaat. Cerita ini lebih seru loh dari film sinetron ataupun film kartun, karena cerita kakak ini menyangkut tentang firman Tuhan. Firman Tuhan sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita, supaya kita mampu dan kuat dalam segala menghadapi cobaan. Kita mulai ya cerita kakak ini. Siapa tahu apa yang terjadi besok, 1 minggu lagi, 1 bulan lagi, 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, dan seterusnya. Pasti tidak ada yang tahu kan? Nah adik-adik, tidak ada seorang pun yang tahu pada saat ini apa yang terjadi di masa yang akan datang. Karena kita manusia hanya bisa menerka-nerka saja. Misalnya ya, mungkin bulan depan saya mendapat hadiah karena saya ulang tahun. Atau satu lagi ya, mungkin 5 tahun lagi saya akan menjadi polisi. Nah, di sini kata mungkin berarti
belum pasti. Tetapi pada zaman Perjanjian Lama ada orang yang tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Wow, pasti ini orangnya hebat. Kok tahu dia apa yang terjadi di masa yang akan datang? Ya, karena Tuhan langsung berbicara kepadanya. Kalau Tuhan berbicara, kalau kita meminta kepada Tuhan dan permintaan kita dikabulkan Tuhan, itu pasti akan terjadi. Karena Tuhan berkuasa, karena Tuhan maha segala-galanya. Adik-adik, orang yang tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang itu adalah seorang nabi. Nabi itu bernama Mika. Mika adalah seorang nabi Tuhan. Pernahkah mendengarkan kata nabi? Nabi itu adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, baik itu tentang pertobatan, hukuman, dan keselamatan kepada umat Tuhan. Nabi Mika pada waktu itu melayani di tengah-tengah penderitaan bangsa Israel. Bangsa Israel dipimpin oleh raja yang sangat kejam, tidak jujur, tidak memiliki keadilan, dan hanya mementingkan diri sendiri. Pada waktu itu, bangsa Israel dipimpin oleh Raja Hizkia. Bayangkan saja adik-adik, seorang raja itu yang kejam, tidak adil, tidak memiliki dan mementingkan diri sendiri. Pasti itu tidak baik, karena bisa membuat rakyatnya sangat menderita, bisa merugikan diri sendiri dan bisa merugikan orang lain. Maka itu adik-adik, seorang raja itu harus adil, harus mementingkan kepentingan rakyatnya. Bangsa Israel yang dipimpin oleh Raja Hizkia semakin hari semakin mengalami keterpurukan. Maka dari itu Nabi Mika dengan tegas menyuarakan pertobatan. Pertobatan yang artinya kembali ke jalan yang benar ataupun lurus, atau meninggalkan hal-hal yang tidak disukai Tuhan dan kembali menjalankan hal-hal yang disukai Tuhan. Di sini kakak akan memberi contoh ya tentang pertobatan yang pernah kita jumpai dalam kehidupan kita. Kakak umpamakan ya, si Andi ini yang memiliki pulpen, Seriko yang mencuri. Si Andi dan Seriko ini adalah teman sebangku di kelas. Ketika Seriko menulis, terlihat si Andi lah bahwa pulpen yang dipakai Seriko adalah pulpen si Andi. Karena si Andi sudah memberi tanda pada pulpennya, makanya dia tahu. Lalu si Andi pun bertanya kepada Seriko, "Riko, itu yang kau pakai itu pulpenku ya? Kau mencurinya ya?" Karena mendengar kata si Andi dituduh Seriko mencuri, maka Seriko pun marah. "Andi, kok gitu kau? Ini pulpenku. Kau menuduh aku mencuri ya?" Karena Seriko marah, maka si Andi pun diam. Seriko pun terdiam juga. Rupanya dia teringat apa yang dibilang kakak guru sekolah minggu waktu ibadah di gereja, yaitu hukum Taurat pada titah ke-8, jangan mencuri. Lalu Seriko pun sadar bahasanya kalau mencuri itu dilarang oleh Tuhan. Lalu Seriko pun meminta maaf kepada si Andi. "Andi, maafkan ya, tadi memang aku mencuri pulpenmu karena tinta pulpenku sudah habis. Sekali lagi aku minta maaf ya, aku tidak akan mengulangi lagi, aku tidak akan mencuri lagi. Ini ku kembalikan pulpenmu."
Lalu si Andi pun memaafkan kesalahan si Riko. Nah, berarti di sini si Riko bertobat, tidak mau mengulangi lagi, tidak mau lagi dia mencuri. Nah, kita kembali ya cerita tentang Nabi Mika. Dengan menyuarakan pertobatan, Nabi Mika juga menubuatkan akan keselamatan, yaitu kabar baik bagi Yehuda yang pada waktu itu hidup dalam kebobrokan moral. Di sini pun kakak akan memberi contoh ya kebobrokan moral dalam keluarga, yaitu melawan orang tua, memerintah orang tua, membentak orang tua. Nah, ini juga dilarang oleh Tuhan. Ini bisa menimbulkan dosa. Dan ini jangan dilakukan ya adik-adik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, Nabi Mika adalah salah satu nabi yang dipilih Tuhan untuk memberitakan nubuat, yaitu akan kedatangan juru selamat manusia atau Mesias yang menjelma menjadi manusia. Tahu apa artinya nubuat? Nubuat adalah sesuatu hal yang menyatakan lebih dahulu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi melalui perantaraan seseorang ataupun yang disebut dengan nabi. Nabi Mika pada waktu itu hidup ratusan tahun usianya sebelum kedatangan Tuhan Yesus Juru Selamat kita lahir. Nabi Mika mengatakan akan lahir Juru Selamat di kota Betlehem. Betlehem adalah kota kecil di antara kaum Yehuda. Walaupun kecil kota Betlehem, tetapi Tuhan memilih kota Betlehem sebagai tempat kelahiran Yesus. Sekali lagi, ya adik-adik, walaupun kecil kota Betlehem, tetapi Tuhan memilih kota Betlehem sebagai tempat kelahiran Yesus, Sang Mesias, Raja Damai, Raja Adil, Raja Jujur, Raja dari segala raja. Dari kota kecil inilah lahir pengharapan akan keselamatan yang sudah lama dinanti-nantikan oleh manusia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sesuatu ataupun seseorang itu yang dipilih pasti mempunyai kelebihan ya. Misalnya kelebihan dalam hal kemampuan, kepintaran, kekayaan. Dan ini bisa menimbulkan orang-orang yang tidak mempunyai kelebihan, dia merasa tidak layak, tidak berguna, dan ini bisa menimbulkan minder atau kurang percaya diri. Nah, siapa yang pernah dirinya tidak diperhitungkan, misalnya di rumah, di sekolah, di gereja, atau tidak diperhitungkan karena tidak cantik, tidak ganteng, miskin, tidak memiliki orang tua. Ini juga bisa menimbulkan minder karena tidak mempunyai kelebihan. Tetapi adik-adik, jangan kecewa, jangan kecil hati, karena cara pandang Tuhan, cara kerja Tuhan, cara pilih Tuhan sangat berbeda, tidak terpahami oleh logika berpikir kita. Justru Tuhan itu memilih sesuatu ataupun seseorang itu yang dipandang sebelah mata, atau tidak memiliki kelebihan, atau tidak memiliki keistimewaan. Nah, pelajaran dari firman Tuhan pada hari ini memberi kita sukacita bahwa kehidupan kita yang sering tidak diperhitungkan, ternyata bagi Tuhan kita sangat berharga dan sangat diperhitungkan. Maka itu adik-adik, jangan putus asa. Kita harus semangat menjalani kehidupan ini. Kita juga harus berpengharapan kepada Tuhan.
kita rajin ibadah, kita tekun dalam doa, supaya kita berharga di mata Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sudah tahu kan tempat kelahiran Yesus? Yaitu di kota Bethlehem, kota yang kecil, kota yang memiliki sejarah dan sangat berarti bagi umat Kristen. Tuhan menjadikan kota kecil menjadi kota besar. Tuhan menjadikan kota yang tidak dianggap menjadi kota yang dianggap. Walaupun kecil kota Bethlehem, tetapi kota Bethlehem sangat terkenal. Karena seluruh dunia sudah tahu bahwa kota Bethlehem adalah tempat kelahiran Yesus. Gimana ya supaya hidup kita dikenal? Ya, kita harus selalu berperilaku yang menunjukkan kebaikan dan menunjukkan pengikut ataupun mencerminkan pengikut Yesus. Yaitu dengan cara suka menolong, selalu mau mengampuni, sabar kepada sesama, rendah hati, tidak marah-marah, benci kejahatan, dan mencintai kebaikan. Nah, adik-adik, sekarang kita tidak perlu jauh mencari tempat kelahiran Yesus Kristus, karena tempat kelahiran Yesus Kristus sudah dekat di hati kita. Di hati adik-adik sekolah minggu, di hati mama, di hati papa, di hati abang, di hati kakak, dan di hati kita semua. Yesus datang dengan membawa sukacita di hati kita, sehingga kita menjadi anak-anak yang sangat berguna. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang masih memberkati kami. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang Kau berikan kepada kami, yang disampaikan oleh hamba-Mu. Firman-Mu itu Bapa menguatkan kami, bahasanya tiada yang mustahil bagimu. Yang tidak dianggap menjadi dianggap, yang tidak layak menjadi layak, yang tidak diperhitungkan menjadi diperhitungkan. Memang Engkau Tuhan tidak terselami. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Bapa, bantu kami supaya hidup kami dikenal dengan berperilaku yang selalu menunjukkan kebaikan dan mencerminkan pengikut-Mu Yesus. Bapa, kami juga berdoa untuk adik-adik kami sekolah minggu. Tuhanlah yang memberkati mereka, dan biarlah mereka nantinya Tuhan beri masa depan yang terbaik, dan tumbuh kembangnya Tuhan juga yang memberkatinya. Bapa, begitu banyak perbuatan yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon ampun Bapa, hapuskan dosa kami supaya kami memperoleh berkat dari-Mu. Terpujilah Bapa, nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Persembahan adik-adik diberikan kepada orang tua menyerahkan kepada pengurus sektor, dan pengurus sektor menyerahkan kepada pengurus gereja. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk mengumpulkan persembahan yang tertulis di dalam kitab Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Saatnya kita mengumpulkan persembahan, sembari kita angkatlah berpujian, berhitir di hati tumpah, roh doa Tuhan.
sudah membaca kitab, kami sudah menghafal hafalan, dan kami sudah mendengarkan kebenaran firman. Biarlah itu Bapa membuat Bapa semakin berkenan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami telah memberikan persembahan, terimalah dan berkatilah persembahan kami ini, sehingga persembahan kami ini menjadi berkat buat kami. Terima kasih Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk adik kami sekolah minggu. Tuhanlah yang selalu menjaga mereka, dan biarlah hari demi hari mereka seluruh dengan kehendak-Mu. Bapa, begitu banyak dosa yang kami buat, ampunilah supaya kami memperoleh berkat dari-Mu. Terpujilah Bapa, nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Melalui nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Hadamu, Pasada Urunami, Aseto Aramu, Semue dalam nami, Salahkan Atosa, Doham Hasomanami, Toram Ageja. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Kita akan berjumpa lagi 2 minggu yang akan datang, yaitu pada tanggal 12 Desember 2021. Tuhan Yesus memberkati. Salam.